ini kita dihadapkan pada berbagai tantangan ini. Risiko terbesar ini memang dari eskalasi geopolitik konflik Rusia-Ukraina, kemudian juga ada zero COVID policy dari Tiongkok, dan kemudian menjadi kebijakan food protectionism di banyak negara. Ini tentunya ujungnya adalah disrupsi rantai pasokan dan tekanan inflasi yang tinggi di global, tapi kemudian juga di nasional maupun Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat dari tingkat inflasi nasional kan pada Agustus 2022 itu 4,69% year on year. Di Jawa Barat itu 4,73%. Kemudian di sisi lain di Agustus 2022 secara bulanan nasional ini mengalami deflasi 0,21% month to month. Kemudian Jawa Barat ini minus 0,06% month to month. Ini akibat turunnya beberapa komoditas pangan strategis, ada bawang merah, cabai menuju harga normal atau keseimbangan baru. Meskipun tentunya ini yang perlu menjadi catatan seperti bahan bakar rumah tangga yang masih menjadi penyumbang inflasi terbesar. Kemudian tentunya tren kenaikan inflasi pada kelompok perumahan, air listrik ini sekali lagi adalah dipicu kenaikan harga global. Jadi memang nanti untuk ini pemerintah kan menaikkan harga BBM karena harga internasional BBM yang di atas asumsi dasar APBN. Nanti saya kira Pak David bisa mengelaborasi lebih lanjut ini. Namun ini perlu digarisbawahi bahwa harga jual eceran yang disubsidi pemerintah sebelum diberlakukan kebijakan kenaikan harga BBM ini jauh lebih rendah dibandingkan harga keekonomiannya. Nah, kemudian tentunya ini perlu kenaikan itu menjadi dasar ini kan dasar kondisi terakhir tersebut. Nah, bagaimana dengan inflasi di Jawa Barat? Inflasi di Jawa Barat seperti yang saya jelaskan tadi, bulan Agustus ini secara month to month terjadi deflasi minus 0,06%. Ini sekali lagi asalnya adalah penurunan harga komoditas hortikultura. Sehingga kalau kita lihat inflasi kelompok pangan ini turun 13,82% year on year, ini menjadi 11,14% year on year. Tentunya ini masih memberikan tantangan pengendalian lebih lanjut karena memang masih tinggi ini. Tentunya yang kita harapkan bersama adalah kembali pada kisaran 5%. Dan karenanya pemerintah provinsi, kabupaten kota di Jawa Barat, ini ada 27 kabupaten kota nih. Ini terus bersama kami dari Bank Indonesia di seluruh wilayah Jawa Barat, ada 3 kantor, kami di Bandung koordinator, kemudian ada Cirebon, ada Tasik. Ini terus bersama-sama menggiatkan berbagai diskusi di TPID, tapi tidak hanya itu, juga kita melakukan implementasi apa yang disebut sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang beberapa waktu lalu sudah di launch di Malang sebagai gerakan bersama-sama antara pemerintah daerah maupun juga didukung oleh Bank Indonesia di berbagai wilayah. Tentunya beberapa langkah yang telah dilakukan tersebut ini sekali lagi telah membuahkan hasil dengan terjadinya penurunan beberapa harga komoditas yang tadinya menjadi concern. Seperti di sini adalah bawang merah, kemudian cabai, dan tentunya masih terdapat beberapa komoditas yang harganya masih bertahan cukup tinggi seperti telur ayam ras yang tentunya menjadi concern kami bersama. Dan tentunya semua itu sekali lagi dalam kerangka selalu kita responsnya itu berupa sinergi kolaborasi antar berbagai pihak terkait. Nah, kemudian kalau kita bicara kenaikan BBM yang tadi karena memang terpaksa ya dari global itu naik, harga bensin di Jawa Barat ini terpantau stabil sejak 2019 dan baru April 2022 saat terjadi kenaikan pertama setelah naiknya harga minyak global itu ada peningkatan. Kalau data terakhir, ini pangsa pertalite di Jawa Barat ini mendominasi sekitar 6,15% year on year. Diikuti dengan biosolar 29,88% dan kemudian Pertamax sebesar 11,38%. Kemudian kalau ditanyakan bagaimana ini
proyeksinya atas kenaikan BBM. Hitungan kami, kenaikan BBM ini diproyeksikan akan memberikan tambahan andil sebesar 0,0303% mantuman dari komoditas bensin dan solar, kemudian 0,03% mantuman dari kelompok kendaraan umum. Nah, ini memang hitungan yang kita buat ini tentunya memperhitungkan bahwa second round effect maupun juga third round effect ini dapat dikendalikan dengan baik. Dan oleh karena itu tentunya di sini menjadi PR baik di level diskusi di tim pengendalian inflasi daerah maupun kemudian juga implementasi dari apa-apa yang disepakati di situ itu menjadi kunci. Dan di sini memang menjadi penting koordinasi sinergi termasuk dengan Satgas untuk memastikan bahwa semuanya tadi second and maupun third round effect ini dapat dikonten, dapat dikendalikan dengan baik. Demikian, Mbak. Baik, Pak